Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, siswa-siswi kelas 11 SMK Farmasi Pasundan Kawali. Bertemu lagi dengan Bapak, yaitu di pelajaran Kapasundanan. Untuk kali ini Bapak menggunakan metode dengan YouTube untuk pelajaran daringnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa lancar ya, dan kalian bisa menyimak dengan seksama materi dari Kapasundanan ini. Sudah barang tentu materi Kapasundanan ini yaitu muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan YPDM Pasundan, yaitu salah satunya SMK Farmasi Pasundan Kawali. Sekarang kalian udah kelas 2 yang sebentar lagi kalian akan melaksanakan yaitu untuk PKL, nah bahkan lebih jauhnya lagi yaitu untuk mengenal dunia kerja, yaitu untuk persiapan. Nah ini dikarenakan di kelas 3 itu tidak ada pelajaran Kapasundanan, dipadatkan di kelas 10 dan kelas 11. Oke, yaitu materi untuk yang kalian akan Bapak ajarkan ataupun Bapak jelaskan, setidaknya kalian kemarin telah mencatat etika di tempat bekerja. Nah itu ya. Jadi ini perlu sekali etika di tempat bekerja ini khususnya untuk SMK untuk dibaca ya, mungkin dipahami, bahkan dipelajari, bahkan untuk diaplikasikan. Baiklah, nah sebelum ke sana mungkin banyak sekali pengertian dari etika, ya, tetapi etika ini kalau dalam bahasa Yonekono itu adalah etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Nah, kebiasaan sehari-hari kalian yang nanti cabang utama ini merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari nilai ataupun kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, jadi kalian, nah ini moral kalian ataupun nanti di dunia kerja ataupun sekolah itu bagaimana ya tanggapannya dari teman, dari guru. Nah, apakah baik ataupun gimana itu, mudah-mudahan bisa baik semuanya itu ya. Nah, jadi di sini etika itu mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, kalau kita dikasih tugas KM, berarti kita itu ya harus tanggung jawab ya di sini ya untuk melaporkan apa-apa aja yang ada di kelasnya. Mungkin siapa yang nggak masuk, siapa yang sakit itu ada laporan ke wali kelas. Nah itu pun merupakan tanggung jawab moral ya. Ini moralnya ya ininya KM itu bisa menganalisis, bisa mengetahui anak buahnya ataupun kelasnya siapa saja yang sakit atau yang tidak hadir. Bahkan nah ini misalkan untuk baik atau buruknya itu ya misalkan dari sikap. Nah ini ya misalkan apakah sikapnya itu memperhatikan guru ya ataupun tidak memperhatikan teman-temannya, itu ya harus bisa mempresentasikan etika yang baik ya. Itu selanjutnya, nah ini merupakan dari pengertian etika ya, mungkin Bapak sandingkan dengan kebiasaan di kelas hari, mudah-mudahan nanti bisa kalian pahami, bahkan bisa dicerna, bahkan bisa diaplikasikan di dunia kerja selanjutnya. Selanjutnya, nah, etika dalam bekerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Jadi sini ya kalian ya, harus benar-benar ya memperhatikan apa sih yang ada dalam etika bekerja yang nanti di perusahaan, atau minimal atau kalian ini di sini di SMK Farmasi kalian bisa menerapkan tata tertib sekolah. Nah itu merupakan aturan yang harus kalian pahami, bahkan kalian laksanakan. Nah mungkin ada persamaan ya, nanti dikupas di yang selanjutnya lagi. Nah itu selanjutnya lagi yaitu etika sangat penting diterapkan di segala lini kehidupan, termasuk di tempat kerja. Khusus untuk tempat kerja, menerapkan etika di tempat kerja sangatlah bermanfaat untuk karir kalian. Nah, jangan jauh-jauh. Di kelas pun kalau kalian menerapkan etika dalam kelas itu ya, misalnya masuk kelas, assalamualaikum, ya berpapasan dengan orang lain pun mungkin bisa senyum atau sedikit
mengumpulkan kepala ataupun apa. Nah, itu pun menyapa. Nah, itu merupakan bagian dari etika juga. Nah, silahkan. Itu akan sangat bermanfaat untuk kalian ya. Itu contoh kecilnya. Nah, bagi karyawan, menerapkan etika di kantor bisa melatih diri untuk bersikap baik saat menghadapi situasi kerja atau saat berhadapan dengan orang lain. Nah, ini ya. Jadi sangat penting. Nah, ini untuk melatih bagaimana kebiasaan kita itu di kantor ataupun di suatu perusahaan ataupun di kelas. Nah, minimal di kelas. Nah, apakah kalian itu cuek-cuek saja? Apakah diperhatikan orang lain? Apakah ingin diperhatikan oleh orang lain? Nah, ini sewajarnya. Jadi kita harus bisa menempatkan etika itu. Jangan sampai merugikan orang lain dan jangan juga ingin dilebih-lebihkan oleh orang lain. Ah, ini mau begini ya. Dan kita biasa-biasa aja ya, tetapi kita di dalam porsinya menerapkan etika, ya, sopan santun. Nah, itu di kelas ataupun nanti saat lingkungan kerja itu, nah, akan menguntungkan bagi ya yang menerapkan etika secara baik. Baik. Selanjutnya, etika di kantor juga punya benefit atau keuntungan. Apa keuntungannya bagi si karyawan itu sendiri? Satunya adalah mampu meningkatkan karir karyawan itu sendiri. Ya, mungkin diakui oleh temannya, bisa bersikap layak dengan temannya, misalkan murah senyum, terus lagi misalkan nanti bahas lagi sebetulnya suka menyapa orang lain, tidak sombong terhadap orang lain. Nah, ini merupakan bagian dari keuntungan yang menerapkan etika dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini ya itulah mungkin sedikit mengenai etika. Mungkin kalian juga punya pandangan, etika itu apa? Silahkan kalian cari ya di buku sumber ataupun di internet, nanti kalian boleh rangkum itu apa ya. Ya, berhubungan dengan tata nilai, sopan santun, baik buruk, dihubungkan dengan moral kalian. Nah, ini moral kalian yang misalnya di sekolah atau di tempat kerja suatu saat nanti itu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ya, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam dunia pekerjaan? Nah, pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Nah, pasti di sini walaupun di sekolah pun pasti ada tata tertib. Nah, ini harus dilaksanakan dan contohnya yang tidak tertulisnya apa? Kalau di sekolah, nantinya di perusahaan, contohnya apa? Ya, mungkin di sini bisa menyapa temannya, ya, menyapa, senyum. Nah, terus misalkan juga bisa berjabat tangan kalau bertemu. Kalau sekarang kan COVID tidak mungkin ya dia berjabat tangan. Nah, ini contohnya. Ya, ini. Terus misalkan selanjutnya ya, mengajak temannya kalau istirahat misalkan makan bersama di kantin, contohnya itu ya. Itu merupakan bagian dari tata tertib ataupun misalkan aturan tak tertulis di tempat kerja. Itu boleh dilaksanakan kalian. Itu akan menjadikan nilai plus buat kalian semuanya, gitu ya. Selanjutnya lagi, ya, kalian harus tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Ini bisa dimulai dari sekolah. Nah, ini akan berjenjang nanti kebiasaan itu akan berjenjang bisa di kuliah ataupun nanti di tempat kerja. Kalau kalian selalu kesiangan datang ke sekolah, maka apa yang terjadi? Kebiasaan itu akan terulang di tempat yang lain. Dikarenakan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan mungkin ini disampaikan kebiasaan buruk. Kenapa? Selalu tidak tepat waktu. Apalagi kalau kesiangan di perkuliahan, tidak masuk sekolah, tidak masuk kuliah, berapa SKS, mungkin itu akan mengulang lagi tahun yang akan datang. Nah, di tempat kerja itu mungkin kalau sering kesiangan mungkin ini menjadi perhatian khusus, mungkin diberhentikan dari dunia kerja itu sendiri. Makanya dari sekarang kalian itu harus bisa mengutamakan waktu ya untuk selalu tepat waktu. Nah, ini akan berguna nantinya untuk kalian kalian di tempat bekerja akan terbiasa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Selanjutnya, ya, kenakan busana yang pantas. Nah, ini dari perusahaan, misalkan hari ini memakai baju dari perusahaan.
harus forehand misalkan. Nah, harus ikuti, jangan menjadi memakai kaos gitu ya. Nah itu ya. Nah ini. Dan yang panas itu ya mungkin yang tidak terlalu seksi untuk perempuan, untuk laki-laki tidak terlalu ketat mungkin ya. Gitu ya. Nah, ini tergantung perusahaannya juga. Nah, ini. Tapi itu harus diikuti aturan perusahaan ataupun ya istilahnya ini ketentuan kantor atau bisa juga ya ini harus diikuti. Misalkan kalau di kantor ya ada baju batik, ada baju dinasnya itu harus dipatuhi supaya nanti terjadi kekompakan dalam dunia kerja. Oh ini bajunya seperti ini, nah, bagus nih, ini kompak-kompak. Nah ini dan di sekolah pun dibiasakan ada kan pakai baju hari Senin misalkan pakai baju PSAS. Nah itu dikarenakan itu ada kesinergian antara sekolah yang nanti dibiasakan dengan dunia kerja ataupun perkuliahan. Tapi di sini Bapak mengkhususkan adalah dunia kerja. Selanjutnya yang keenam yaitu bertutur sopan. Nah ini bertutur sopan ini biasanya kalian itu ya mungkin dibiasakan dari sekarang, contohnya di kelas ataupun dengan teman kalian di mana saja nanti kalau ketemu itu ya mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore itu nanti bisa dibiasakan kalau kalian di dunia pekerjaan misalkan ada di kantor ya ini ataupun di lobi misalkan ya nanti selamat pagi, selamat sore gitu ya. Apa yang bisa dibantu oleh saya. Nah, itu kan merupakan bertutur sopan. Mungkin nanti ada ucapan terima kasih. Nah, itu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jangan menyela pembicaraan. Nah, di sini ya biasanya kalau di kantor itu atau dalam suatu perusahaan ataupun di eh, dunia kerja itu ya, misalkan lagi lobby ya ataupun lagi istilahnya lagi merapatkan sesuatu, nah, ada meeting, nah, misalkan atasan berbicara, yaitu selesaikan dulu pembicaranya dan sampai kita memotong pembicaraan itu merupakan adab ataupun etika dalam mendengarkan suatu pendapat orang lain dan sampai kita itu memotong. Nah itu jangan seperti itu ya, nah, hindari seperti itu. Karena kan dia pun nanti akan menyelesaikan perkataannya ataupun permasalahan setelah selesai baru kita bisa menyampaikan pendapat kepada rekan kepada atasan kita ataupun rekan kerja kita. Selanjutnya yaitu pelankan suara. Nah ini bagi tiap orang itu sangat berbeda sekali ya. Nah, contohnya mungkin di dalam istilahnya nada suara. Ada yang pelan, ada yang tinggi. Nah, khusus yang bagi suaranya tinggi, mungkin seperti Bapak juga ya, kadang-kadang suaranya agak keras juga. Nah, ini harus dipelankan, harus bisa memelankan suara, jangan terlalu keras dikarenakan ini akan mengganggu situasi kantor. Nah, itu ya, situasi dalam ruangan ataupun dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu kontrol telepon seluler. Nah, di sini ya telepon seluler itu jangan sampai ya nada deringnya tinggi ya terus langsung dalam bekerja itu kita selalu menggunakan HP. Nah, mohon maaf di dalam bekerja itu HP itu mohon untuk dikontrol. Jangan sampai lagi bekerja kita itu selalu menggunakan HP terus-terusan ya, chatting ataupun lihat apa saja yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan. Jadi ini HP pun harus menjadi istilahnya diperhatikan supaya tidak terus menggunakan HP lagi bekerja. Selanjutnya yaitu jangan berisik dengan musik. Nah ini kan di kantor pun kadang-kadang ada yang menggunakan musik ya, untuk suasana bagaimana mungkin ya. Nah ini supaya ruangan itu hening ataupun gimana ada suasana yang lain lah cukup menarik. Nah jadi di sini pun ya jangan berisik saat mendengarkan musik atau menggunakan musik, cukup saja ya tidak mengganggu orang lain, boleh saja gitu ya, karena kan mungkin yang Bapak rasakan kalau lagi tunggu misalkan ya di supermarket ataupun di mana saja lah di kantor lagi ada tunggu ataupun di apotek. Nah, misalnya yang udah berkelas itu, nah, berkelas maksudnya ya perusahaan-perusahaan biasanya ada ruang tunggu. Nah, ini biasanya ada musik-musik tertentu. Nah, ini dikarenakan untuk mengisi
supaya ruangan itu tidak sepi. Nah, ini tapi jangan terlalu keras. Nanti kalau kalian sebagai operatornya mohon disesuaikan kondisi musiknya, jangan sampai yang mengganggu, bahkan saya pun harus perhatikan apakah ini mengkritik ataupun apa. Ini harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku di perusahaan ataupun di instansi tertentu. Ya. Selanjutnya, hargai privasi orang lain. Nah, di sini kalian harus bisa menghargai privasi orang lain. Apa privasi orang lain itu? Misalkan ya, kita ada HP orang lain, ada chattingnya, ya langsung kita bawa, langsung dibacakan kepada teman. Itu jangan seperti itu. Jadi ini harus menghargai privasi orang lain, buka email orang lain, buka WA orang lain, bukan misalkan SMS orang lain. Itu nggak boleh. Tidak dikunci layarnya, misalkan HP-nya langsung dibaca, langsung kita tahu, langsung sebar orang. Itu jangan seperti itu. Itu tidak baik. Ya, di kerjaan itu tidak baik. Ya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus menghargai privasi orang lain. Nah ini juga ya. Nah, jangan jadi sumber bau ya. Nah, kalau kita ya mohon maaf ini dikarenakan setiap orang itu berbeda ya. Mungkin ada yang suka pakai wangi-wangi, ada yang tidak. Nah ini diusahakan jangan jadi sumber bau. Kita jangan jadi sumber bau. Pakaian, ya, sepatu mungkin ya. Dan sebagainya, nah itu ya kita harus periksa dulu apakah ini layak dipakai, apakah udah dicuci atau belum, sampai jangan 2 kali dipakai langsung bau. Nah ini harus diperhatikan. Jadi biarkan kita itu dengan orang lain itu merasa nyaman. Jadi di sini usahakan kita itu tidak menjadi sumber bau. Selanjutnya yang terakhir itu jaga kerapihan kerja. Nah di dunia kerja ini ya jaga kerapihan kerja ya, di kantor, di instansi ataupun di perusahaan. Kalau nanti suatu saat kalian bekerja harus dirapihkan, baik lagi bekerja ataupun pulang bekerja, supaya nanti kantor kalian itu merasa nyaman oleh kita maupun oleh pimpinan kita dan semua yang ada di instansi atau perusahaan yang kalian nanti jadikan sebagai tempat bekerja kalian. Itu mungkin pemaparan dari etika di tempat bekerja. Mungkin kalian bisa telah membaca di buku kalian yang telah direferensikan dari internet ataupun media yang lainnya menjadi sebuah referensi, dan kalian mudah-mudahan bisa dibaca, dipahami, bahkan bisa diterapkan di sekolah. Minimal sekarang, nanti akan diterapkan sesaat nanti di dunia kerja. Mudah-mudahan kalian bisa sukses selalu ya. Motivasi kalian ya dari sekolah farmasi Pasundan Kawali ini bisa kuliah, nantinya bisa kerja atau bisa berwirausaha mandiri. Terima kasih, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum. Ya mudah-mudahan dari pertemuan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga kalian bisa diterapkan minimal dari sekolah SMK Farmasi, yang nanti kalian bisa diterapkan selanjutnya di dunia kerja ataupun di perkuliahan. Yang Bapak doakan mudah-mudahan kalian juga bisa mempunyai perusahaan mandiri dan menjadi sukses. Amin. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, siswa-siswi kelas 11 SMK Farmasi Pasundan Kawali. Bertemu lagi dengan Bapak, yaitu di pelajaran Kepasundanan. Untuk kali ini Bapak menggunakan metode dengan YouTube untuk pelajaran daringnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa lancar ya, dan kalian bisa menyimak dengan seksama materi dari Kepasundanan ini. Sudah barang tentu materi Kepasundanan ini yaitu muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan YPDM Pasundan, yaitu salah satunya SMK Farmasi Pasundan Kawali. Sekarang kalian udah kelas 2, yang sebentar lagi kalian akan melaksanakan yaitu untuk PKL, nah bahkan lebih jauhnya lagi yaitu untuk mengenal dunia kerja, yaitu untuk persiapan. Nah ini dikarenakan di kelas 3 itu tidak ada pelajaran Kepasundanan, dipadatkan di kelas 10 dan kelas 11. Oke, yaitu materi untuk yang
kalian akan Bapak ajarkan ataupun Bapak jelaskan, setidaknya kalian kemarin telah mencatat etika di tempat bekerja. Nah itu ya. Jadi ini perlu sekali etika di tempat bekerja ini khususnya untuk SMK untuk dibaca ya, mungkin dipahami, bahkan dipelajari, bahkan untuk diaplikasikan. Baiklah, nah sebelum ke sana mungkin banyak sekali pengertian dari etika, ya, tetapi etika ini kalau dalam bahasa Yonekono itu adalah etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Nah, kebiasaan sehari-hari kalian yang nanti cabang utama ini merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari nilai ataupun kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, jadi kalian, nah ini moral kalian ataupun nanti di dunia kerja ataupun soal itu bagaimana ya tanggapannya dari teman, dari guru. Nah, apakah baik ataupun gimana itu, mudah-mudahan bisa baik semuanya itu ya. Nah, jadi di sini etika itu mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, kalau kita dikasih tugas KM, berarti kita itu ya harus tanggung jawab ya di sini ya untuk melaporkan apa-apa aja yang ada di kelasnya. Mungkin siapa yang nggak masuk, siapa yang sakit itu ada laporan ke wali kelas. Nah itu pun merupakan tanggung jawab moral ya. Ini moralnya ya ininya KM itu bisa menganalisis, bisa mengetahui anak buahnya ataupun kelasnya siapa saja yang sakit atau yang tidak hadir. Bahkan nah ini misalkan untuk baik atau buruknya itu ya misalkan dari sikap. Nah ini ya misalkan apakah sikapnya itu memperhatikan guru ya ataupun tidak memperhatikan teman-temannya, biasa saja itu perlu juga istilahnya kalau di kelas itu istilahnya perlu juga di kelas itu ya di istilahnya diaplikasikan. Nah ini aplikatifnya itu ya harus bisa mempresentasikan etika yang baik ya itu. Selanjutnya, nah ini merupakan dari pengertian etika ya, mungkin Bapak sandingkan dengan kebiasaan di kelas hari, mudah-mudahan nanti bisa kalian pahami, bahkan bisa dicerna, bahkan bisa diaplikasikan di dunia kerja selanjutnya. Selanjutnya, nah, etika dalam bekerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Jadi sini ya kalian ya, harus benar-benar ya memperhatikan apa sih yang ada dalam etika bekerja yang nanti di perusahaan, atau minimal atau kalian ini di sini di SMK Farmasi kalian bisa menerapkan tata tertib sekolah. Nah itu merupakan aturan yang harus kalian pahami, bahkan kalian laksanakan. Nah mungkin ada persamaan ya, nanti dikupas di yang selanjutnya lagi. Nah itu selanjutnya lagi yaitu etika sangat penting diterapkan di segala lini kehidupan, termasuk di tempat kerja, khusus untuk tempat kerja menerapkan etika di tempat kerja sangat bermanfaat untuk karir kalian. Nah, jangan jauh-jauh. Di kelas pun kalau kalian menerapkan etika dalam kelas itu ya, misalnya masuk kelas, assalamualaikum, ya berpapasan dengan orang lain pun mungkin bisa senyum atau sedikit mengumpulkan kepala ataupun apa. Nah itu pun menyapa. Nah itu merupakan bagian dari etika juga. Nah silahkan, itu akan sangat bermanfaat untuk kalian ya. Itu contoh kecilnya. Nah, bagi karyawan, menerapkan etika di kantor bisa melatih diri untuk bersikap baik saat menghadapi situasi kerja atau saat berhadapan dengan orang lain. Nah, ini ya. Jadi sangat penting. Nah, ini untuk melatih bagaimana kebiasaan kita itu di kantor ataupun di suatu perusahaan ataupun di kelas. Nah, minimal di kelas. Nah, apakah kalian itu cuek-cuek saja? Apakah diperhatikan orang lain? Apakah ingin diperhatikan oleh orang lain? Nah, ini sewajarnya. Jadi kita harus bisa menempatkan etika itu. Jangan sampai merugikan orang lain dan jangan juga ingin dilebih-lebihkan oleh orang lain. Ah, ini mau begini ya. Dan kita biasa-biasa aja ya, tetapi kita di dalam porsinya menerapkan etika, ya, sopan santun, nah itu di kelas ataupun nanti saat lingkungan kerja itu, nah, akan menguntungkan bagi ya yang menerapkan etika secara baik. Oke. Selanjutnya, etika di kantor juga punya benefit atau keuntungan. Apa keuntungannya bagi si
karyawan itu sendiri. Satunya adalah mampu meningkatkan karir karyawan itu sendiri. Ya, mungkin diakui oleh temannya, bisa bersikap loyal dengan temannya, misalkan murah senyum, terus lagi misalkan nanti bahas lagi sepertinya suka menyapa orang lain, tidak sombong terhadap orang lain. Nah, ini merupakan bagian dari keuntungan yang menerapkan etika dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini ya itulah mungkin sedikit mengenai etika. Mungkin kalian juga punya pandangan, etika itu apa? Silahkan kalian cari ya di buku sumber ataupun di internet, nanti kalian boleh rangkum etika itu apa ya. Ya, berhubungan dengan tata nilai sopan santun, baik buruk, berhubungan dengan moral kalian. Nah, ini moral kalian yang misalnya di sekolah atau di tempat kerja suatu saat nanti itu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ya, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam dunia pekerjaan? Nah, pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Nah, pasti di sini walaupun di sekolah pun pasti ada tata tertib. Nah, ini harus dilaksanakan dan contohnya yang tidak tertulisnya apa? Kalau di sekolah, nantinya di perusahaan, contohnya apa? Ya, mungkin di sini bisa menyapa temannya, ya, menyapa, senyum. Nah, terus misalkan juga bisa berjabat tangan kalau bertemu. Kalau sekarang kan COVID tidak mungkin ya dia berjabat tangan. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Terus misalkan selanjutnya ya, mengajak temannya kalau istirahat misalkan makan bersama di kantin, contohnya itu ya. Itu merupakan bagian dari tata tertib ataupun misalkan aturan tak tertulis di tempat kerja. Itu boleh dilaksanakan kalian. Itu akan menjadikan nilai plus buat kalian semuanya, gitu ya. Selanjutnya lagi, ya, kalian harus tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Ini bisa dimulai dari sekolah. Nah, ini akan berjenjang nanti kebiasaan itu akan berjenjang bisa di kuliah ataupun nanti di tempat kerja. Kalau kalian selalu kesiangan datang ke sekolah, maka apa yang terjadi? Kebiasaan itu akan terulang di tempat yang lain. Dikarenakan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan mungkin ini disampaikan kebiasaan buruk. Kenapa? Selalu tidak tepat waktu. Apalagi kalau kesiangan di perkuliahan, tidak masuk sekolah, tidak masuk kuliah, berapa SKS, mungkin itu akan mengulang lagi tahun yang akan datang. Nah, di tempat kerja itu mungkin kalau sering kesiangan mungkin ini menjadi perhatian khusus, mungkin diberhentikan dari dunia kerja itu sendiri. Makanya dari sekarang kalian itu harus bisa mengutamakan waktu ya untuk selalu tepat waktu. Nah, ini akan berguna nantinya untuk kalian kalian di tempat bekerja akan terbiasa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Selanjutnya, ya, kenakan busana yang pantas. Nah, ini dari perusahaan, misalkan hari ini memakai baju dari perusahaan harus forehand misalkan, harus ikuti dan menjadi memakai kaos. Nah, itu ya. Nah, ini. Dan yang panas itu ya mungkin yang tidak terlalu seksi untuk perempuan, untuk laki-laki tidak terlalu ketat mungkin ya. Gitu ya. Nah, ini tergantung perusahaannya juga. Nah, ini. Tapi itu harus diikuti aturan perusahaan ataupun ya istilahnya ini ketentuan kantor atau bisa juga ya ini harus diikuti. Misalkan kalau di kantor ya ada baju batik, ada baju dinasnya itu harus dipatuhi supaya nanti terjadi kekompakan dalam dunia kerja. Oh, ini bajunya seperti ini, nah, bagus nih, ini kompak-kompak. Nah, ini dan di sekolah pun dibiasakan ada kan pakai baju hari Senin misalkan pakai baju PSAS. Nah, itu dikarenakan itu ada kesinergian antara sekolah yang nanti dibiasakan dengan dunia kerja ataupun perkuliahan. Tapi di sini Bapak mengkhususkan adalah dunia kerja. Selanjutnya, ya, yang kelima ini selalu minta izin saat meminjam. Nah, dunia pekerjaan ini, nah, minta izin, ya, misalkan ya ada pena
misalkan mau dipinjam dikarenakan tidak membawa pena, langsung bawa aja. Nah ini harus minta izin dulu ya. Biar apa? Biar tertib. Itu merupakan perilaku menghargai orang lain walaupun hanya sekedar buku bacaan misalkan, hanya sekedar casan HP misalkannya, itu harus kalian biasakan kalau misalnya itu meminta izin terlebih dahulu, gitu ya. Biar nanti ada saling menghargai sesama teman di dalam pekerjaan, gitu ya. Selanjutnya, bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih. Nah ini bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih ini ya mungkin ketika kita berpapasan di kantor. Nah ini ya contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar. Nah ini kan merupakan bertutur sopan dan selalu ada ucapan terima kasih. Contohnya apa? Ya. Nah ini ucapan terima kasih misalkan ya Anda dalam nah ini selalu ucapkan terima kasih misalkan ya selamat pagi. Yang keenam yaitu bertutur sopan. Nah ini bertutur sopan ini biasanya kalian itu ya mungkin dibiasakan dari sekarang, contohnya di kelas ataupun dengan teman kalian di mana saja. Nanti kalau ketemu itu ya mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu nanti bisa dibiasakan kalau kalian di dunia pekerjaan, misalkan ada di kantor ya ini ataupun di lobi misalkan ya, nanti selamat pagi, selamat sore, gitu ya. Apa yang bisa dibantu oleh saya. Nah itu kan merupakan bertutur sopan. Oke, nanti ada ucapan terima kasih. Nah itu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jangan menyela pembicaraan. Nah, di sini ya biasanya kalau di kantor itu atau dalam suatu perusahaan ataupun di dunia kerja itu, ya, misalkan lagi lobby ya ataupun lagi istilahnya lagi merapatkan sesuatu, nah, ada meeting, nah, misalkan atasan berbicara, yaitu selesaikan dulu pembicaranya, jangan sampai kita memotong pembicaraan itu merupakan adab ataupun etika dalam mendengarkan suatu pendapat orang lain, jangan sampai kita itu memotong. Nah itu jangan seperti itu ya, nah, hindari seperti itu, karena kan dia pun nanti akan menyelesaikan perkataannya ataupun permasalahan setelah selesai baru kita bisa menyampaikan pendapat kepada kepada atasan kita ataupun rekan kerja kita. Selanjutnya yaitu pelankan suara. Nah ini bagi tiap orang itu sangat berbeda sekali ya. Nah, contohnya mungkin di dalam istilahnya nada suara. Ada yang pelan, ada yang tinggi. Nah, khusus yang bagi suaranya tinggi, mungkin seperti Bapak juga ya, kadang-kadang suaranya agak keras juga. Nah, ini harus dipelankan, harus bisa memelankan suara, jangan terlalu keras dikarenakan ini akan mengganggu situasi kantor. Nah, itu ya, situasi dalam ruangan ataupun dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu kontrol telepon seluler. Nah, di sini ya telepon seluler itu jangan sampai ya nada deringnya tinggi ya, terus langsung dalam bekerja itu kita selalu menggunakan HP. Nah mohon maaf di dalam bekerja itu HP itu mohon untuk dikontrol, jangan sampai lagi bekerja kita itu selalu menggunakan HP terus-terusannya, chatting ataupun lihat apa saja yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan. Jadi ini HP pun harus menjadi istilahnya diperhatikan supaya tidak terus menggunakan HP lagi bekerja. Selanjutnya yaitu jangan berisik dengan musik. Nah ini kan di kantor pun kadang-kadang ada yang menggunakan musik ya, untuk suasana bagaimana mungkin ya. Nah ini
supaya ruangan itu hening ataupun gimana, ada suasana yang lain lah cukup menarik. Nah, jadi di sini pun ya jangan berisik saat mendengarkan musik atau menggunakan musik, cukup saja ya, tidak mengganggu orang lain, boleh saja gitu ya, karena kan mungkin yang Bapak rasakan kalau lagi tunggu misalkan ya di supermarket ataupun di mana saja lah, di kantor lagi ada tunggu ataupun di apotek. Nah, misalnya yang udah berkelas itu, berkelas maksudnya ya perusahaan-perusahaan biasanya ada ruang tunggu. Nah, ini biasanya ada musik-musik tertentu. Nah, ini dikarenakan untuk mengisi supaya ruangan itu tidak sepi. Nah, ini, tapi jangan terlalu keras. Nanti kalau kalian sebagai operatornya mohon disesuaikan kondisi musiknya, jangan sampai yang mengganggu. Bahkan saya pun harus perhatikan apakah ini mengkritik ataupun apa. Ini harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku di perusahaan ataupun di instansi tertentu. Ya. Selanjutnya, hargai privasi orang lain. Nah, di sini kalian harus bisa menghargai privasi orang lain. Apa privasi orang lain itu? Misalkan ya, kita ada HP orang lain, ada chattingnya, ya langsung kita bawa, langsung dibacakan kepada teman. Itu jangan seperti itu. Jadi ini harus menghargai privasi orang lain, buka email orang lain, buka WA orang lain, bukan misalkan SMS orang lain. Itu nggak boleh. Kita dikunci layarnya, misalkan HP-nya langsung dibaca, langsung kita tahu, langsung sebar orang. Itu jangan seperti itu. Itu tidak baik. Ya, di kerjaan itu tidak baik. Ya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus menghargai privasi orang lain. Nah ini juga ya. Nah, jangan jadi sumber bau ya. Nah, kalau kita ya mohon maaf ini dikarenakan setiap orang itu berbeda ya. Mungkin ada yang suka pakai wangi-wangi, ada yang tidak. Nah ini diusahakan jangan jadi sumber bau. Kita jangan jadi sumber bau. Pakaian, ya, sepatu mungkin ya, dan sebagainya. Nah itu ya kita harus periksa dulu apakah ini layak dipakai, apakah udah dicuci atau belum, sampai jangan 2 kali dipakai langsung bau. Nah ini harus perhatikan. Jadi biarkan kita itu dengan orang lain itu merasa nyaman. Jadi di sini usahakan kita itu tidak menjadi sumber bau. Selanjutnya yang terakhir itu jaga kerapihan kerja. Nah di dunia kerja ini ya jaga kerapihan kerja ya, di kantor, di instansi ataupun di perusahaan. Kalau nanti suatu saat kalian bekerja harus dirapihkan, baik lagi bekerja ataupun pulang bekerja, supaya nanti kantor kalian itu merasa nyaman oleh kita maupun oleh pimpinan kita dan semua yang ada di instansi atau perusahaan yang kalian nanti jadikan sebagai tempat bekerja kalian. Itu mungkin pemaparan dari etika di tempat bekerja. Mungkin kalian bisa telah membaca di buku kalian yang telah direferensikan dari internet ataupun media yang lainnya menjadi sebuah referensi, dan kalian mudah-mudahan bisa dibaca, dipahami, bahkan bisa diterapkan di sekolah. Minimal sekarang, nanti akan diterapkan sesaat nanti di dunia kerja. Ini ada manfaatnya, mudah-mudahan juga kalian bisa diterapkan minimal dari sekolah SMK Farmasi, yang nanti kalian bisa diterapkan selanjutnya di dunia kerja ataupun di perkuliahan. Yang Bapak doakan mudah-mudahan kalian juga bisa mempunyai perusahaan mandiri dan menjadi sukses. Amin. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.